Hari itu, rumah besar keluarga Hartono terasa seperti museum. Sunyi, dingin, dan semua orang berbicara pelan, seolah takut mengusik bayangan Pak Hartono yang baru saja pergi selamanya. Jessica duduk di kursi depan, punggungnya tegak. Matanya sembab, tapi tatapannya tetap tajam. Di sebelahnya, Michael sesekali menghela napas kasar, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Pengacara keluarga membuka map kokelat tua. Suaranya formal, datar, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Berdasarkan surat wasiat almarhum Bapak Hartono, Jessica menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Dia tahu akan ada pembagian saham, aset, rumah, semua yang selama ini membuat orang menempel pada nama Hartono. Dia sudah siap untuk angka-angka. Dia sudah siap untuk drama keluarga. Tapi dia tidak siap untuk satu nama. 40% diberikan kepada Kevin Hartono. Ruangan membeku. Jessica mengangkat kepala pelan. Kevin, siapa? Suaranya nyaris berbisik, tapi jelas. Michael langsung menoleh tajam ke pengacara. Itu salah baca, kan? Nggak mungkin. Pengacara itu menelan ludah, lalu berusaha tetap tenang. Nama itu tertulis jelas dalam dokumen. Kevin Hartono. Seperti ada sesuatu yang dihantamkan ke dada Jessica. Bukan karena jumlahnya, bukan karena kehilangan, tapi karena firasatnya mendadak berubah jadi ketakutan. Pak Hartono, ayahnya, menyimpan orang ini sampai mati. Jessica melihat wajah kerabat-kerabat yang saling pandang. Ada yang mulai berbisik, ada yang menutup mulut, ada yang pura-pura tidak kaget padahal jelas kaget. Michael berdiri setengah, kursinya bergeser keras. Ayah nggak punya anak lain. Jessica tidak ikut berdiri. Dia justru menatap pengacara itu lurus-lurus, tanpa berkedip. Alamatnya di mana? Tanya Jessica pelan, tapi mengandung tekanan. Pengacara itu ragu sepersekian detik. Dan ragu itu, buat Jessica, sudah cukup. Kalau ini hanya salah baca, dia tidak akan ragu. Kalau ini hanya nama asing, ayah tidak mungkin meninggalkan 40%. Jessica menarik napas, menahan gemetar yang mau naik ke tenggorokannya. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar seperti sirene. Kevin Hartono adalah rahasia yang sengaja dikubur. Dan sekarang, rahasia itu baru saja bangkit, tepat di depan semua orang. Jessica menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Di ruangan itu, semua mata sudah seperti pisau. Sedikit saja dia goyah, mereka akan mencium darah. Pengacara berdeham, lalu melanjutkan seolah ini hanya angka biasa. 40% saham perusahaan keluarga, termasuk hak suara, dan satu properti atas nama almarhum dipegang atas nama Kevin Hartono. Michael tertawa pendek, getir. Hak suara. Jadi dia bisa ikut menentukan perusahaan kita, orang yang bahkan kita nggak kenal. Dokumennya sah, jawab pengacara cepat. Terlalu cepat. Seperti dia sudah latihan membantah kalimat itu berkali-kali. Jessica melirik foto besar ayahnya yang dipajang di dekat jendela. Wajah Pak Hartono tetap tegas, seperti sedang mengawasi dari balik kaca. Ayahnya bukan orang yang menulis sesuatu karena iseng. Kalau beliau melakukan ini, artinya ada alasan. Dan alasan itu berbahaya. Lanjut, kata Jessica singkat, menahan emosinya. Pengacara mengangguk. Sisa 60% dibagi sesuai ketentuan. Jessica Hartono mendapat sebagian terbesar dari bagian keluarga inti. Michael Hartono mendapatkan bagian berikutnya. Aset rumah utama tetap milik bersama. Dengan hak tinggal utama pada Jessica, Michael memotong, suaranya naik. Stop. Jadi ayah percaya perusahaan ke orang asing, tapi kasih aku sisa. Ini permainan apa? Beberapa bibi dan paman mulai berbisik. Kata-kata seperti anak luar, aib, sudah kuduga, bertebaran seperti racun yang sengaja ditabur. Jessica menoleh ke arah mereka, tatapannya dingin. Jangan ada yang ngomong sembarangan sebelum kita tahu fakta. Fakta apa lagi? Michael menyambar. Faktanya ayah ngasih 40% ke Kevin. Siapapun dia merampok kita. Jessica tidak membantah emosi Michael. Dia paham. Tapi dia juga paham, emosi adalah pintu masuk orang jahat. Dia kembali menatap pengacara. Saya mau lihat dokumen aslinya. Engrossed des Santeravur.
Pengacara itu ragu lagi, kali ini lebih jelas. Tangannya refleks menutup map, seperti takut Jessica melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Jessica menangkap gerakan kecil itu, dan instingnya berbunyi makin keras. Sekarang, tegas Jessica. Pengacara terdiam sepersekian detik sebelum akhirnya membuka map dan mendorong beberapa lembar dokumen ke depan. Jessica tidak langsung membaca semua. Dia memindai cepat. Tanda tangan ayahnya, cap notaris, tanggal. Semua terlihat rapi, terlalu rapi. Jessica menunjuk satu bagian, ini data Kevin. Tanggal lahirnya ada, tapi alamatnya cuma satu baris, tanpa nomor rumah lengkap. Kenapa? Pengacara mengusap keringat di pelipis. Itu sesuai data terakhir yang almarhum miliki. Jessica menahan senyum sinis. Ayah saya tidak pernah menyimpan data setengah-setengah. Michael mendekat, matanya merah. Jawab, Pak. Siapa Kevin ini? Anak siapa? Pengacara menelan ludah. Saya hanya menjalankan amanat almarhum. Identitas lengkap akan disampaikan setelah prosedur ini selesai. Prosedur? Jessica mengulang pelan, seperti mencicipi kata itu. Atau kamu menahan informasi? Kerabat-kerabat mulai heboh. Ada yang pura-pura menenangkan, ada yang justru menikmati kekacauan. Jessica bisa melihat pola. Begitu rahasia muncul, semua orang berubah jadi hakim. Jessica mengangkat tangan, meminta semua diam. Aneh, tapi mereka menurut. Bukan karena mereka menghormati. Tapi karena selama ini Jessica selalu jadi orang yang menyelesaikan masalah ketika keluarga panik. Dengar, kata Jessica, suaranya stabil. Hari ini kita baru kehilangan ayah. Kita tidak akan mengubah ini jadi pasar gosip. Michael mengepal. Tapi Jessica memotong halus, tanpa menjatuhkan Michael. Aku tahu kamu marah. Aku juga. Tapi kita pakai kepala, bukan cuma emosi. Dia kembali ke pengacara. Saya minta satu hal. Setelah ini selesai, kamu beri saya semua berkas yang terkait Kevin. Semua. Termasuk surat-surat pendukung, catatan notaris, apapun. Pengacara terlihat makin tegang. Itu, ada bagian yang bersifat. Bersifat apa? Jessica mencondongkan badan sedikit. Suaranya tetap pelan, tapi tajam. Rahasia? Pengacara tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban yang paling berisik. Jessica menarik napas, lalu berdiri. Bukan untuk berteriak, tapi untuk mengambil kendali. Kalau ayah menulis nama Kevin, berarti Kevin ada. Jessica menatap ruangan satu persatu. Mulai hari ini, aku yang akan cari dia. Dan sebelum ada yang mencoba mengutak-atik wasiat ini, pastikan kalian siap menghadapi konsekuensinya. Michael menatap Jessica, marah sekaligus bingung. Kamu serius mau cari orang itu? Jessica tidak menoleh ke foto ayahnya lagi. Kali ini dia menatap masa depan. Serius. Jawabnya. Karena kalau kita tidak menemukan Kevin lebih dulu, orang lain akan menemukannya. Dan mereka tidak akan datang dengan niat baik. Begitu acara pembacaan wasiat selesai, ruangan itu langsung berubah jadi medan perang tanpa senjata. Orang-orang berpura-pura berbela sungkawa, tapi mata mereka berburu celah. Jessica bisa membaca semuanya. Ada yang ingin tahu, ada yang ingin ikut campur, dan ada yang diamnya terlalu rapi. Michael berjalan cepat keluar ruangan, seperti mau meledakkan sesuatu di luar sana. Jessica mengejar, bukan untuk menenangkan dengan kata-kata manis, tapi untuk menjaga agar Michael tidak melakukan hal bodoh. Di lorong, Michael membanting pintu kecil hingga bergetar. Ini penghinaan. Jess, 40%. Kamu tahu artinya apa? Itu hampir setengah kendali perusahaan. Jessica tetap tenang. Aku tahu. Terus kamu malah mau cari dia? Kamu mau bawa dia masuk ke hidup kita? Michael memukul dinding dengan telapak tangan. Ayah udah gila. Jessica menatap tangan Michael yang memerah. Ayah bukan orang gila. Dan itu justru yang bikin aku takut. Michael menoleh tajam. Takut apa? Takut ayah sengaja menyimpan rahasia ini karena kalau terbongkar, ada yang akan hancur. Jessica menahan jeda, dan yang paling mungkin hancur, bukan cuma kita. Michael tertawa pendek lagi. Kamu kebanyakan mikir. Yang jelas, aku nggak akan biarin orang asing itu masuk.
Aku akan cari cara batalkan wasiat. Jessica mendekat setengah langkah. Suaranya rendah. Kalau kamu coba main kotor, kamu bukan cuma melawan Kevin. Kamu melawan dokumen legal. Dan kamu melawan reputasi Hartono. Michael menggertakkan gigi. Reputasi? Reputasi sudah hancur begitu nama itu disebut. Jessica tidak membantah. Dia hanya memutar badan, berjalan kembali ke ruang kerja kecil yang biasa dipakai ayahnya menerima tamu penting. Pengacara masih di sana, merapikan berkas dengan tangan yang sedikit gemetar. Jessica menutup pintu, mengunci dari dalam. Pengacara menoleh kaget. Nona Jessica. Jessica meletakkan map di meja dengan suara pelan tapi tegas. Kita bicara sekarang. Tanpa orang lain. Pengacara berusaha tersenyum. Tentu, tapi saya sudah jelaskan, semua sesuai prosedur. Jessica menatapnya lama. Saya kenal ayah saya lebih lama dari kamu. Kalau ada nama Kevin Hartono di situ, berarti ayah punya alasan yang sangat spesifik. Dan kalau kamu menyembunyikan sesuatu, kamu sedang menempatkan diri di posisi musuh. Pengacara menghela napas, mencoba tampak sabar. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. End quote kata usai. Das terus. Jessica mengulurkan telunjuk, menunjuk map. Kamu menutup map itu 2 kali tadi. Setiap kali saya minta data lengkap Kevin. Itu refleks, bukan kebiasaan. Pengacara terdiam. Bibirnya bergerak seperti ingin menyangkal. Tapi matanya sudah bocor lebih dulu. Jessica tidak mengangkat suara. Dia justru bicara lebih pelan. Saya cuma butuh 3 hal. Nomor kontak yang terakhir diketahui. Alamat lengkap. Dan semua dokumen pendukung yang ayah titipkan. Aida, they, Aida, Aida. Tidak bisa semuanya, jawab pengacara cepat, lalu buru-buru meralat. Maksud saya, ada dokumen yang harus menunggu proses tertentu. Proses apa? Jessica mencondongkan badan. Proses sampai Kevin ditemukan oleh pihak yang salah? Pengacara mengernyit. Pihak yang salah? Jessica menahan napas, menimbang seberapa jauh dia harus mengungkap dugaan. Dia memilih satu kalimat yang cukup untuk menekan, tapi tidak membuka semua kartu. Ayah saya menyimpan rahasia ini sampai dia mati. Orang seperti ayah tidak melakukan itu tanpa ancaman. Pengacara memejam sebentar, seperti orang yang menahan beban bertahun-tahun. Lalu dia membuka laci bawah meja. Mengeluarkan satu lembar kertas yang terlipat rapi. Ini, kontak terakhir. Tangannya menyerahkan kertas itu dengan ragu. Tapi saya mohon, Nona, jangan gegabah. Jessica membaca cepat, nama Kevin, nomor yang ditulis tangan, dan satu alamat yang tidak lengkap tapi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Jessica menyelipkan kertas itu ke dompetnya. Bagus. Sekarang dokumen pendukung. Pengacara menggeleng pelan. Ada satu surat. Surat itu tidak boleh dibuka sebelum syaratnya terpenuhi. Jessica mengunci tatapannya. Syarat apa? Pengacara menggigit bibir. Kevin harus ditemukan. Dan dia harus hadir. Jessica merasakan nadi di lehernya berdetak lebih keras. Jadi memang benar. Ada sesuatu yang lebih besar, menunggu di balik nama itu. Di luar ruangan, suara ribut mulai terdengar. Michael berteriak pada seseorang mungkin pada paman mereka. Emosi keluarga sudah mulai melebar, seperti api yang menjilat tirai. Jessica membuka pintu, melihat Michael di ujung lorong, wajahnya merah, matanya liar. Apalagi Mike? Tanya Jessica, menahan situasi. Michael menunjuk seseorang dengan geram. Mereka bilang Kevin itu anak haram. Mereka bilang ayah punya perempuan lain. Mereka ketawain keluarga kita, Jess. Jessica menatap kerumunan. Bibi, paman, sepupu, semuanya bicara berlapis-lapis, seperti tidak ada yang benar-benar peduli pada kebenaran mereka hanya peduli sensasi. Jessica melangkah maju, berdiri di tengah lorong, cukup tinggi untuk dilihat semua orang. Diam, kata Jessica, tegas. Anehnya, suara itu langsung memotong riuh. Jessica menyapu mereka dengan pandangan dingin. Mulai detik ini, siapapun yang menyebar rumor tanpa bukti, saya anggap menyerang keluarga Hartono. Dan saya akan ingat nama kalian satu persatu. Beberapa orang langsung menunduk.
Ada yang pura-pura sibuk, Michael masih gemetar. Tapi setidaknya dia berhenti berteriak. Jessica menoleh pada Michael. Kamu ikut aku. Kita mau gimana? Michael mendesis. Jessica menggenggam dompetnya, merasakan kertas kecil di dalamnya seperti batu panas. Kita cari Kevin. Michael membelalak. Sekarang? Jessica mengangguk. Sekarang. Karena setiap menit kita menunda, ada orang lain yang bisa mendekati dia lebih dulu. Michael menatap Jessica seolah baru melihat sisi lain adiknya bukan anak yang berduka, tapi pemimpin yang sedang memburu kebenaran. Dan Jessica tahu, begitu dia melangkah keluar dari rumah itu, hidup mereka tidak akan pernah kembali normal. Mobil Jessica meluncur keluar gerbang rumah besar itu, tapi suasana di dalam mobil jauh lebih panas daripada matahari di luar. Michael duduk di kursi penumpang, kaki gelisah, tangan terus membuka tutup ponsel seolah mencari sesuatu untuk dilampiaskan. Nomor itu siapa yang tulis? Michael mendesis. Pengacara? Kamu percaya gitu aja? Jessica menatap jalan, suaranya tenang. Aku percaya satu hal, dia takut. Orang takut biasanya menyimpan sesuatu. Aku percaya. Michael tertawa sinis. Atau takut ketahuan main dua kaki. Jessica tidak terpancing. Makanya kita cari Kevin dulu. Kalau Kevin nyata, semua berubah. Kalau Kevin jebakan, kita juga akan tahu. Michael mengembuskan napas keras, lalu ponselnya bergetar. Dia melihat layar, wajahnya makin tegang. Apa? Tanya Jessica tanpa menoleh. Michael mengangkat ponselnya. Grup keluarga. Mereka udah mulai. Jessica mendengar bunyi notifikasi bertubi-tubi. Michael membacakan sambil menahan amarah. Bibi Nita, aku udah bilang dari dulu Pak Hartono banyak rahasia. Paman Rudi, kalau ini anak luar, kita harus lindungi nama baik keluarga. Sepupu Dina, aku punya teman wartawan. Nanti aku bilang versi kita. Jessica mencengkeram setir sedikit lebih kuat. Versi kita? Gumamnya. Mereka bahkan belum tahu apa-apa. Michael menoleh. Nah itu. Mereka mau bikin cerita duluan. Biar mereka yang jadi pahlawan, kita yang jadi penjahat. Jessica mengangguk pelan. Makanya aku bilang, waktu adalah musuh. Mobil berhenti di lampu merah. Jessica akhirnya menoleh ke Michael. Mike, dengar. Kalau benar Kevin adalah bagian dari keluarga, dia akan jadi sasaran. Dari siapa? Michael menyeringai, tidak percaya. Dari bibi-bibi yang hobi gosip? Jessica menatapnya tajam. Dari siapapun yang merasa 40% itu milik mereka. Uang dan kuasa bikin orang jadi kreatif. Lampu hijau. Jessica gas. Di saat yang sama, di rumah Hartono, suasana semakin kacau. Kerabat-kerabat berkumpul di ruang tamu, membentuk lingkaran-lingkaran kecil seperti rapat rahasia. Ada yang pura-pura prihatin, ada yang terang-terangan menyalahkan. Para staf rumah tangga bergerak dengan kepala tertunduk, tapi telinga mereka menangkap semua. Pasti anak haram, suara seorang bibi terdengar jelas. Makanya Pak Hartono simpan, kalau benar, berarti Jessica dan Michael, bukan lagi satu-satunya pewaris, sahut yang lain, nada suaranya seperti menikmati. Seorang sepupu berbisik lebih pelan, tapi cukup untuk memanaskan. Atau jangan-jangan Jessica tahu dari dulu? Makanya dia tenang. Kata-kata itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, Jessica yang tadi terlihat tegas berubah jadi target. Di sudut ruangan, pengacara keluarga berdiri sambil merapikan map, tapi tangannya gemetar. Seperti orang yang ingin kabur namun terikat. Tiba-tiba, seorang pria masuk tergesa-gesa. Kepala keamanan keluarga, Pak Darman, wajahnya tegang. Bu Nita, Pak Rudi, katanya cepat. Saya minta semua tenang. Jangan ada yang hubungi media. Kenapa? Kamu takut? Bibi Nita memutar mata. Orang harus tahu kebenaran. Pak Darman menahan emosi. Saya baru dapat kabar, ada 2 orang tidak dikenal tadi pagi mondar-mandir di sekitar gerbang belakang. Mereka tanya-tanya soal keluarga Hartono. Ruangan mendadak senyap. Siapa? Tanya Paman Rudi, suaranya lebih pelan. Pak Darman menggeleng. Tidak sempat saya kejar. Tapi ini pertama kali dalam bertahun-tahun ada yang berani begitu. Kerabat-kerabat saling pandang. Untuk pertama kalinya,
Gosip mereka bertemu kenyataan yang terasa menakutkan. Di tempat lain, Jessica dan Michael sampai di alamat yang tertulis di kertas. Sebuah kawasan padat, deretan rumah sempit, warung kecil di pinggir jalan, suara motor dan pedagang bercampur. Michael turun duluan, menatap sekitar seperti orang yang baru masuk dunia lain. "Serius? Ayah? Punya anak di tempat begini?" Jessica tidak menjawab, dia tidak mau menghakimi. Dia hanya fokus, dia mendekati warung kecil. "Permisi, Bu. Saya mau tanya, ada yang namanya Kevin tinggal di sekitar sini?" Pemilik warung menatap Jessica dari atas ke bawah. Pakaian rapi, mobil bagus, wajah tegas. "Kevin siapa, Mbak?" Jessica menahan napas. Kevin Hartono." Begitu nama itu disebut, ekspresi si ibu berubah. Senyumnya hilang. Matanya menyipit, seperti ada memori buruk yang tersentuh. "Kamu, keluarganya?" tanya si ibu pelan, waspada. Michael langsung menyambar, emosinya meledak lagi. "Iya, dia di mana?" Si ibu mundur setengah langkah, curiga. "Kalian dari mana? Jangan-jangan kalian yang dulu." Jessica cepat memotong sebelum Michael makin memperkeruh. "Kami bukan mau bikin masalah. Kami cuma mau bicara." Si ibu menelan ludah, lalu menoleh kiri kanan seolah takut ada yang mendengar. "Kevin masih hidup. Tapi, kalian terlambat kalau kalian mau bawa dia balik." Jessica merasakan dingin merayap ke tulang belakang. "Maksud ibu?" Si ibu menunduk, suaranya turun. "Karena sejak kemarin ada orang nyari dia juga." Michael membelalak. "Siapa?" Si ibu menggeleng cepat. "Saya nggak tahu. Tapi mereka bukan orang baik. Mereka tanya Kevin, tanya soal uang, tanya soal Hartono." Jessica menahan napas. Semua dugaan buruknya mulai jadi nyata. Dia menatap Michael. "Kita harus cepat. And one stand the Sinzi and engine of saya." Michael menelan ludah, marahnya mendadak berubah jadi ketakutan. Si ibu menunjuk ke arah ujung gang. "Kalau kalian memang keluarga, kalian cari dia di pangkalan taksi kecil di sana, tapi hati-hati. Kevin, dia bukan anak manja, dia keras. Dan dia benci nama itu." Jessica mengangguk, tidak banyak bicara. Dia sudah punya satu tujuan. Di belakang mereka, suara notifikasi ponsel Michael kembali berdenting seperti peringatan terus-menerus dari rumah yang sedang terbakar oleh gosip. Dan di depan mereka, ujung gang itu terasa seperti pintu menuju rahasia yang selama ini dikubur. Jessica dan Michael berjalan menyusuri gang sempit menuju pangkalan taksi kecil yang disebut ibu warung tadi. Semakin dekat, semakin jelas suasananya, bukan tempat orang kaya menjemput mobil, tapi tempat orang berjuang cari makan. Di bawah atap seng berkarat, beberapa sopir duduk melingkar, sebagian merokok, sebagian minum kopi. Mereka menoleh saat melihat Jessica terlalu rapi untuk tempat seperti itu. Michael otomatis memasang wajah paling tajam, seperti mau menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Jessica justru menahan bahunya pelan, memberi sinyal, "Jangan." Jessica mendekati salah satu sopir yang paling tua, wajahnya keras, matanya awas. "Permisi, Pak. Kami mencari Kevin." Sopir itu menatap Jessica lama, lalu meludah ke samping. "Kevin yang mana?" Jessica menahan napas. "Kevin, yang kerja narik di sini." Beberapa sopir saling pandang. Ada yang tertawa kecil, bukan lucu, tapi seperti mengejek. Michael tidak tahan. "Bilang aja. Dia di mana?" Sopir tua itu menyeringai. "Kalian siapa?" Jessica mengeluarkan kartu nama sederhana bukan yang ada logo perusahaan besar. Dia sengaja. "Saya Jessica." Sopir tua menatap kartu itu, lalu menatap wajah Jessica lagi. Ada perubahan halus di matanya, seperti dia pernah dengar nama itu. "Jessica Hartono?" Suaranya pelan, nyaris tidak percaya. Michael langsung maju. "Iya." "Sekarang jawab, Kevin di mana?" Suasana mendadak tegang. Beberapa sopir berdiri, bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Jessica bisa merasakan, nama Hartono di tempat ini bukan sesuatu yang netral. Ada sejarah, ada luka. Sopir tua itu menghela napas. "Kevin lagi narik. Tapi kalau kalian mau nyari dia, tunggu. Dan jangan bikin ribut." Jessica mengangguk. "Kami cuma mau bicara."
Sopir itu menatap Jessica tajam. Bicara? Keluarga kalian dulu juga bilang mau bicara. Michael membeku. Dulu? Jessica cepat menangkap satu celah. Pak, maksud Bapak? Dulu pernah ada orang dari keluarga kami datang ke sini? Sopir tua itu tidak langsung menjawab. Dia melirik ke kiri kanan, lalu berkata pelan, ada. Tapi bukan kamu, dan bukan anak ini. Michael hampir menyambar. Tapi Jessica mengangkat tangan, menghentikannya. Bapak bisa ceritakan? Tanya Jessica. Suaranya lembut tapi tetap kuat. Sopir tua itu menggeram pendek. Enggak sekarang. Di tempat begini banyak telinga. Is fine on that. Anarna, Eibara. Jessica mengangguk pelan. Dia tahu. Menekan terlalu keras sekarang justru bisa membuat pintu tertutup. Mereka menunggu. Menit terasa panjang. Setiap motor lewat seperti mengganggu fokus Jessica. Dan setiap kali ponsel Michael bergetar dari grup keluarga, Jessica makin yakin. Ada orang yang ingin mengatur cerita sebelum kebenaran muncul. Akhirnya, sebuah taksi tua masuk ke pangkalan. Dari jauh, Jessica melihat sopirnya. Pria muda, badan kurus tapi berotot, wajahnya dingin, garis lelah jelas di bawah mata. Dia turun, menutup pintu dengan santai, tapi geraknya waspada seperti orang yang selalu siap diserang. Sopir tua bersiul pelan. Kev, pria itu menoleh. Matanya langsung menyapu Jessica dan Michael. Hanya 1 detik, tapi tatapan itu sudah seperti menilai. Kalian ancaman atau bukan? Jessica melangkah maju. Kevin? Pria itu tidak menjawab. Dia malah menyeringai kecil, sinis. Kalian salah orang. Michael langsung panas. Jangan pura-pura. Kami? Jessica memotong cepat. Kami cuma mau bicara tentang Pak Hartono. Begitu nama itu keluar, tubuh Kevin menegang. Senyumnya hilang seketika. Mata dinginnya berubah jadi sesuatu yang lebih gelap bukan takut. Benci. Jangan sebut nama itu, kata Kevin pelan, tapi suaranya seperti pisau. Jessica menelan napas. Pak Hartono meninggal. Kevin tertawa pendek. Bagus. Unquite. Michael melangkah maju, tidak percaya. Itu ayahmu juga, tahu. Kevin menatap Michael seperti menatap sampah. Aku nggak punya ayah. Aku cuma punya orang yang buang aku. Jessica merasakan dadanya sesak, tapi otaknya tetap bekerja. Kalimat Kevin bukan sekadar marah. Itu keyakinan yang dibangun bertahun-tahun. Jessica membuka dompetnya, mengeluarkan salinan dokumen hanya halaman yang memuat nama Kevin. Dia tidak menunjukkan angka dulu. Dia hanya menunjukkan nama. Ini wasiatnya, kata Jessica. Namamu ada di situ. Kevin menatap kertas itu sekilas, lalu mendorongnya balik tanpa menyentuh. Trik. Bukan trik. Jessica menahan suaranya agar tidak terdengar memohon. Kami juga baru tahu hari ini. Kevin mendekat setengah langkah. Jaraknya sekarang cukup dekat untuk Jessica melihat luka kecil di alisnya, bekas perkelahian lama. Kalau kalian baru tahu, berarti kalian enggak pernah peduli. Anda darah, darah, endarak. Michael hendak membalas, tapi Jessica menahan lagi, kali ini lebih keras. Jessica memilih satu kalimat yang paling jujur. Aku peduli sekarang. Karena ada orang lain yang juga mencari kamu. Kevin membeku sepersekian detik. Lalu ia menutupinya dengan tawa sinis. Orang lain? Jessica mengangguk. Mereka tanya soal Hartono. Soal uang. Dan aku tidak percaya niat mereka baik. Kevin menatap Jessica lama. Di balik kebencian itu, ada satu reaksi yang tidak bisa dia sembunyikan. Kewaspadaan. Tapi bukannya membuka diri, Kevin justru mundur setengah langkah, seolah menarik dinding. Dengar, kata Kevin, suaranya dingin lagi. Kalau kalian datang karena uang, pulang. Kalau kalian datang karena rasa bersalah, telat. Jessica merasa semua orang di pangkalan menahan napas. Mereka menunggu apakah Jessica akan tersulut, atau akan jatuh. Jessica tidak melakukan keduanya. Dia menatap Kevin, lalu berkata pelan tapi jelas, aku tidak datang untuk membeli kamu. Aku datang untuk mencari kebenaran. Dan kalau kamu tidak mau dengar di sini, aku akan cari cara lain. Kevin menyipit. Kebenaran apa? Jessica menahan diri untuk tidak membocorkan semuanya sekarang.
Dia tahu, kalau dia menumpahkan semua, Kevin bisa kabur atau menutup diri total. Dia hanya berkata, tentang kenapa kamu percaya kamu dibuang. Kevin menegang lagi. Michael bersuara kasar, tidak tahan. Kamu dibuang karena... Michael? Jessica menatapnya tajam, memotong kalimat itu sebelum berubah jadi penghinaan. Kevin menatap mereka berdua bergantian, lalu mengangkat dagunya sedikit. Kalau kalian mau bicara, kata Kevin, bukan di sini, dan bukan sekarang. Jessica mengangguk cepat. Kapan? Kevin menatap jam murah di pergelangan tangannya. Malam ini. Di warung ujung jalan. Jam 9. Datang berdua aja. Kalau bawa orang, aku pergi. Ingona, karena nama Karuna. Michael membuka mulut mau protes, tapi Jessica sudah menjawab, deal. Kevin berbalik, berjalan pergi sambil mengambil kunci taksinya. Tapi sebelum masuk, dia menoleh sekali lagi. Dan satu lagi, katanya, suaranya rendah. Jangan bawa nama Hartono ke hidupku, itu kutukan. Taksi itu keluar pelan, meninggalkan debu tipis. Michael menghembuskan napas. Wajahnya campur aduk. Dia, beneran Kevin. Jessica menatap arah taksi itu pergi, pikirannya berputar cepat. Ada dua hal yang jelas sekarang. 1. Kevin nyata, dan kebenciannya bukan sandiwara. 2. Ada jejak masa lalu yang sengaja disembunyikan ayah, dan jejak itu mulai terbuka tepat saat mereka menemukannya. Malam turun pelan, tapi di kepala Jessica, semuanya justru makin terang, terlalu terang sampai menyilaukan. Jam menunjukkan hampir 9 lewat. Jessica dan Michael menunggu di warung kecil ujung jalan, sesuai yang Kevin bilang. Warungnya sederhana, kursi plastik, lampu kuning redup, aroma gorengan dan kopi hitam. Di sekitar mereka, beberapa orang duduk santai, tapi Jessica merasa seperti ada mata yang menempel di punggungnya. Michael berbisik, kamu yakin ini ide bagus? Kita kaya, masuk kandang orang. Jessica menyesap air mineral, pura-pura santai. Makanya kita datang cuma berdua. Kita hormati syaratnya. Michael menahan geram, aku masih nggak bisa terima. Anak Hartono, narik taksi. Jessica menoleh pelan. Kalau kamu ngomong gitu lagi di depan dia, kamu cuma bikin dia makin benci. Michael menutup mulut, tapi wajahnya masih menyala. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar. Kevin muncul dari gelap, jaket tipis, rambut sedikit basah keringat. Wajahnya tetap dingin, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih tajam di matanya seperti orang yang sudah memutuskan. Kalau ada drama, dia pergi. Kevin duduk tanpa basa-basi. Tidak salaman. Tidak senyum. Bicara, katanya pendek. Jessica langsung ke inti, tapi tetap hati-hati. Aku cuma mau tanya, kamu ingat apa tentang masa kecilmu? Tentang siapa yang bawa kamu ke sini? Kevin menyeringai sinis. Pertanyaan bagus, tapi salah orang. Aku bukan anak manja yang punya album foto masa kecil. Michael hampir menyambar, tapi Jessica menahan dengan satu tatapan. Kevin melanjutkan. Suaranya tenang tapi mengandung luka. Yang aku ingat cuma ini. Aku kecil, aku nangis. Dan ada orang bilang aku nggak boleh balik. Setelah itu aku pindah-pindah. Panti, rumah orang, jalanan. Nama Hartono cuma muncul sekali. Waktu aku udah cukup besar untuk ngerti arti dibuang. Jessica menelan napas. Siapa yang bilang kamu nggak boleh balik? Kevin menatap meja. Aku nggak lihat jelas. Tapi suaranya, perempuan. Michael spontan, perempuan? Siapa? Ibu kita? Michael. Jessica memotong keras. Sekeras itu sampai beberapa orang warung menoleh. Kevin menatap Jessica tajam. Nah, tuh kan. Kalian datang buat nuduh orang. Aku udah kenyang. Jessica cepat merendahkan suara. Aku nggak nuduh siapapun. Aku cuma mau tahu fakta yang kamu ingat. Kevin bersandar, menyipit. Fakta? Oke. Fakta kedua. Hidupku keras, tapi aku bangun sendiri. Aku kerja, aku narik, aku makan dari keringatku. Jadi kalau kalian datang bawa surat-surat, aku nggak butuh. Jessica mengeluarkan salinan dokumen lagi, kali ini dengan bagian angka tertutup oleh jarinya. Aku nggak akan paksa kamu ambil apapun. Tapi kamu harus tahu, namamu ada di wasiat ayahku. Kevin tertawa kecil.
Ayahmu. Jessica menahan, ayah kita. Kevin memukul meja pelan, tidak keras, tapi cukup membuat sendok bergetar. Jangan pakai kata kita. Kamu besar di rumah itu, kamu punya nama itu. Aku cuma punya luka. Michael akhirnya tidak tahan, suaranya meledak. Kamu pikir kita hidup enak tanpa masalah? Ayah kita keras, hidup di rumah itu bukan surga. Kevin menatap Michael datar. Tapi kamu tetap pulang ke rumah. Tetap punya tempat. Aku? Aku pulang kemana? Michael terdiam. Ada sesuatu di tenggorokannya yang tidak bisa keluar. Jessica mengambil alih lagi. Kevin, ada orang lain yang cari kamu. Mereka tanya tentang Hartono. Dan setelah kamu ditemukan, situasi bisa jadi berbahaya. Kevin mengangkat alis, tidak percaya. Berbahaya? Buat siapa? Buat kalian? Takut saham kalian diambil? Jessica menggeleng. Buat kamu. Kalau kamu benar Kevin yang tertulis di wasiat, kamu bisa jadi target. Kevin menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi Kevin sedikit retak bukan karena takut, tapi karena dia sadar. Jessica tidak mengucapkan itu untuk mengancam. Target siapa? Tanya Kevin pelan. Jessica memilih kata-katanya. Orang yang merasa warisan itu milik mereka. Dan orang yang tidak mau rahasia lama muncul. Kevin tertawa sekali lagi, tapi kali ini tidak sinis. Lebih seperti tidak percaya pada nasib. Rahasia lama, kalau memang ada. Jessica mencondongkan badan. Ada. Aku lihat pengacara menyembunyikan surat. Surat dari Pak Hartono. Surat itu baru boleh dibuka kalau kamu hadir. Kevin menegang. Surat? Jessica mengangguk. Dan aku yakin isi surat itu menjawab satu hal. Kenapa ayah baru mengaku sekarang? Kevin memejam sebentar, seperti menelan sesuatu yang pahit. Michael menyambar lagi, lebih dingin sekarang. Kalau kamu nggak mau ambil warisan, terserah. Tapi setidaknya kamu harus ikut datang, biar surat itu dibuka. Kita butuh tahu siapa kamu. Kevin membuka mata, menatap Michael. Kamu butuh tahu, atau kamu butuh kontrol? Michael hendak membalas, tapi Jessica cepat mengangkat tangan. Aku yang minta, kata Jessica tegas, menatap Kevin. Bukan untuk perusahaan. Bukan untuk uang. Tapi untuk kebenaran. Kalau kamu tidak datang, cerita ini akan ditulis orang lain. Dan kamu akan jadi korban dua kali. Kevin menghela napas panjang. Dia memutar gelas plastiknya, memandangi kopi pahit, seperti hidupnya sendiri. Kalau aku ikut, Kevin berbicara pelan. Apa yang aku dapat? Michael hendak bicara, tapi Jessica duluan. Kamu dapat kesempatan untuk mengunci pintu masa lalu, kata Jessica, bukan dengan kabur. Tapi dengan tahu siapa yang pernah mengunci kamu di luar. Kevin tertawa pelan, pahit. Kamu pinter ngomong. Aku pinter bertahan, jawab Jessica, jujur. Dan kamu juga? Kevin diam. Lalu dia berdiri. Jessica ikut berdiri, tegang, takut Kevin akan pergi. Tapi Kevin tidak pergi. Dia hanya menatap Jessica dari dekat, cukup dekat sampai Jessica bisa melihat bahwa mata Kevin bukan dingin, mata itu lelah. Aku datang, kata Kevin akhirnya. Tapi aku punya syarat. Jessica menahan napas. Apa? Kevin menatap Michael singkat, lalu kembali ke Jessica. Kalau ada yang merendahkan aku di rumah itu, aku pergi. Sekali aja, dan kalau ada kamera, wartawan, atau keluarga besar, aku pergi. Jessica mengangguk tanpa ragu. Deal. Kevin memutar badan, berjalan keluar dari warung. Tapi sebelum hilang, ia berhenti sebentar, tanpa menoleh. Dan satu lagi, katanya, suaranya rendah. Kalau ternyata aku cuma alat buat perang kalian, aku akan hancurkan semuanya. Jessica menatap punggung Kevin, lalu menghela napas pelan. Twist itu menampar mereka tanpa suara. Kevin bukan pemuda polos yang bisa diatur. Kevin adalah orang yang dibentuk oleh kerasnya hidup dan justru karena itu, dia bisa jadi ancaman terbesar untuk siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Keesokan harinya, Jessica sengaja memilih waktu yang tenang, bukan jam makan siang keluarga, bukan jam staf ramai, bukan jam para kerabat biasanya datang menebar komentar. Dia menyiapkan rumah seperti medan negosiasi, rapi, sunyi, dan tidak memberi ruang untuk drama.
Michael masih gelisah. Sepanjang perjalanan menjemput Kevin, dia berkali-kali mengulang. Kamu yakin kita harus bawa dia masuk? Kamu yakin kita nggak sedang ngasih kunci ke orang asing? Jessica tidak menjawab dengan emosi. Orang asing itu punya nama keluarga kita di wasiat. Dia bukan cuma orang. Dia bagian dari masalah ini. Kevin datang dengan jaket yang sama, wajah yang sama dinginnya. Begitu melewati gerbang rumah Hartono, dia berhenti sebentar. Matanya menatap pilar-pilar besar, lampu taman, jalan masuk yang mulus semuanya seperti dunia yang tidak pernah memberi ruang untuk dia. Jangan lama-lama, kata Kevin, suaranya rendah. Aku cuma datang buat surat itu. Jessica mengangguk. Aku tepati. Quote tanda saya. Begitu mereka melangkah masuk, udara dalam rumah terasa berubah. Bukan karena Kevin, tapi karena orang-orang di dalam rumah sudah siap menilai. Beberapa staf menatap curi-curi, cepat menunduk. Dari ruang tamu, terdengar suara bisik-bisik. Seseorang pasti sudah membocorkan kabar. Jessica mempercepat langkah menuju ruang kerja ayahnya, tempat paling aman untuk bicara. Tapi sebelum sampai, seorang bibi muncul dari arah koridor, seolah menunggu momen itu. Bibi Nita. Wajahnya dibuat prihatin, tapi matanya seperti senang. Jessica. Ini siapa? Jessica menahan napas. Bibi. Bukan sekarang. Tapi Bibi Nita sudah menatap Kevin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh, jadi ini. Kevin. Kevin tidak bereaksi. Dia hanya berdiri diam, tapi rahangnya mengeras. Michael buru-buru maju. Bibi, tolong. Bibi Nita memotong dengan senyum tipis. Kamu sopan juga ya. Tapi, kamu tahu nggak? Di keluarga ini nama itu ada artinya. Kamu datang tiba-tiba, bawa-bawa wasiat, kamu nggak takut dibilang pemburu harta? Jessica langsung melangkah di depan Kevin, menutup jarak, seperti tameng. Bibi. Suara Jessica tegas, dingin. Kamu bicara satu kata lagi tentang dia, kamu keluar dari rumah ini. Bibi Nita terkejut. Jessica, kamu berani, aku berani, Jessica memotong. Karena ini rumah ayahku, dan aku tidak akan membiarkan ayahku dipermalukan oleh gosip, apalagi oleh keluarganya sendiri. SN Pausio, and Graham Plaringa. Bibi Nita menatap Jessica dengan kebencian sesaat, lalu melirik Kevin dengan senyum meremehkan. Terserah. Tapi nanti kalau perusahaan kalian hancur, jangan menangis. Bibi itu pergi, tapi racunnya sudah tertinggal. Kevin menghembuskan napas, pahit. Nah, ini yang aku maksud. Jessica menoleh, tatapannya serius. Aku sudah bilang, aku akan jaga situasi. Kamu tidak sendirian di sini. Kevin tertawa kecil, tanpa humor. Aku selalu sendirian. Mereka akhirnya masuk ke ruang kerja. Jessica mengunci pintu. Michael berdiri dekat jendela, seperti butuh udara. Kevin berdiri saja, tidak mau duduk, seolah kursi itu bisa menjeratnya. Jessica memanggil pengacara. Tidak lama, pengacara datang dengan map dan wajah tegang. Kevin sudah hadir, kata Jessica singkat. Sekarang buka suratnya. Pengacara menelan ludah. Sesuai instruksi almarhum, surat ini hanya boleh dibuka di hadapan Kevin Hartono. Kevin memotong dingin. Aku cuma Kevin. Jangan tambah nama itu. Angram Sunaro. Pengacara ragu, lalu membuka surat. Tangannya bergetar ketika menarik kertas dari amplop khusus. Ruangan hening. Pengacara mulai membaca. Isi surat itu belum sepenuhnya terdengar, tapi kalimat pembuka saja sudah seperti pukulan. Kevin. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah kembali ke pintu yang dulu ditutup untukmu. Kevin membeku. Untuk pertama kalinya, dia tidak pura-pura kuat. Matanya menatap kosong, seolah suara itu membawa dia ke masa kecil yang selama ini dia kubur. Pengacara melanjutkan. Suaranya makin berat. Aku tidak punya keberanian untuk mengatakan ini saat aku hidup, karena aku takut. Takut kamu dibunuh, takut kamu dipakai, dan takut kamu membenciku lebih dari yang seharusnya. Michael menoleh cepat. Dibunuh? Maksudnya apa? Jessica menahan napas. Firasat buruknya seperti menemukan bentuk. Kevin mendesis, suaranya serak. Ini lelucon? Pengacara membaca lagi, pelan,
Jelas. Aku menyimpan rahasia ini karena ada orang di sekitar kita yang tidak boleh tahu kamu masih hidup. Kevin melangkah maju mendadak, tangannya menekan meja. Siapa? Tulisannya bilang siapa? Pengacara ragu, lalu melanjutkan. Aku menulis namamu dalam wasiat bukan untuk membeli maafmu, tapi untuk memastikan kamu dilindungi secara hukum, karena kalau kamu tidak punya hak apapun, kamu mudah disingkirkan. Kevin tertawa getir, tapi tawa itu terdengar seperti orang yang mau menangis. Dilindungi? Kamu pikir Angka bisa lindungi orang seperti aku? Michael tidak tahan lagi. Kamu keterlaluan. Ayah sudah mati. Dia masih mikirin kamu. Kevin menoleh tajam, lalu meledak. Kamu pikir aku harus terharu? Suara Kevin naik, pecah. Kamu pikir aku harus bilang terima kasih karena dia baru ingat aku setelah dia mati? Michael maju, marah. Dia nggak baru ingat, dia. Kevin memotong lebih keras. Dia punya seluruh hidup untuk cari aku. Tapi dia pilih diam. Dia pilih hidup nyaman di rumah ini, sementara aku hidup di jalan. Jessica berdiri di antara mereka. Cukup. Kevin menatap Jessica, matanya merah tapi penuh kebencian. Kamu juga. Kamu datang, bilang mau cari kebenaran. Tapi ujungnya apa? Kalian cuma mau aku jadi alat. Alat untuk perang kalian. Jessica menggeleng kuat. Bukan. Kevin menunjuk surat itu. Ini semua manipulasi. Dia takut aku dibunuh? Bagus. Biar aja. Aku udah mati berkali-kali sejak kecil. Marunaturi. Jessica merasakan dadanya sesak. Tapi dia tidak bisa menunjukkan lemah. Kalau dia lemah, Kevin akan pergi. Kevin, Jessica bicara pelan, memilih satu kalimat yang tidak defensif. Kemarahanmu masuk akal. Tapi surat itu belum selesai. Kevin menertawakan, lalu berjalan mundur ke pintu. Michael tersentak. Hei! Kevin membuka pintu, berhenti sebentar, menoleh, dan kalimat yang keluar dari mulutnya menampar semua orang di ruangan itu. Kalian mau tahu siapa aku? Kevin menatap mereka satu persatu. Aku anak yang dibuang. Dan aku nggak butuh keluarga yang baru ingat aku saat duitnya dibagi. Lalu dia pergi. Langkahnya cepat di lorong, melewati tatapan staf, melewati bisik-bisik kerabat yang seperti sengaja menunggu kejatuhannya. Jessica mengejar sampai ambang pintu koridor, tapi Kevin sudah menghilang di luar. Jessica berdiri kaku beberapa detik, lalu ia menoleh pada pengacara, suaranya turun, mengandung perintah. Baca sisanya, kata Jessica. Sekarang, untuk kami. Pengacara ragu, tapi instruksi almarhum, Jessica menatapnya dingin. Instruksi itu sudah dipenuhi. Kevin datang. Dia mendengar awalnya. Sekarang kamu baca. Karena aku harus tahu. Siapa yang selama ini mencoba menghapus dia. Di belakangnya, Michael masih bernapas berat. Tapi kali ini bukan cuma marah. Ada rasa takut. Karena satu kalimat di surat tadi sudah cukup membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar warisan. Pengacara itu berdiri dengan surat masih di tangan, wajahnya pucat. Dia menatap pintu yang baru saja ditutup Kevin, seolah berharap Kevin balik lagi biar dia punya alasan untuk tidak melanjutkan. Jessica tidak memberi celah. Baca, ulang Jessica, suaranya rendah, tapi tegas seperti palu yang tidak butuh teriakan. Michael menatap pengacara dengan mata yang masih panas, tapi kini panasnya bercampur panik. Kalau kamu tahan satu kalimat lagi, aku sumpah. Michael, diam. Potong Jessica. Bukan membela pengacara, tapi menjaga fokus. Biarkan dia bicara, kita butuh isi surat itu. Pengacara menghela napas panjang, lalu menunduk membaca. Suaranya serak, lebih manusiawi daripada tadi saat membacakan wasiat. Kevin, kamu mungkin akan membenci aku setelah tahu ini. Tapi kebencianmu lebih aman daripada ketidaktahuanmu. Jessica merasakan bulu kuduknya merinding. Ayahnya menulis seperti orang yang tahu, ada bahaya yang masih hidup. Pengacara melanjutkan, aku tidak pernah berhenti mencari kamu. Tapi setiap kali aku mendekati jejakmu, jejak itu dihapus. Seperti ada tangan lain yang selalu lebih cepat. Michael menelan ludah. Tangan lain? Jessica tidak memotong. Dia menatap pengacara, memaksanya terus. Orang itu,
Pengacara membaca pelan, lalu berhenti sejenak, seperti kalimat berikutnya terlalu berat. Orang itu ada di dekat kita. Sangat dekat. Dan dia punya alasan untuk memastikan kamu tidak pernah kembali. Are mostranya. Jessica meremas jari-jarinya sendiri, menahan emosi agar tidak meledak ke arah yang salah. Pengacara menelan ludah lagi, lalu melanjutkan, aku menyimpan bukti. Tapi bukti itu tidak cukup kuat untuk menghukum siapapun. Dan kalau aku salah menuduh, keluargaku sendiri akan runtuh. Michael menyambar. Jadi ayah tahu siapa pelakunya? Dia tahu dan tetap diam? Jessica memejam sebentar. Dia bisa merasakan pertanyaan itu juga menghantam dirinya, tapi dia tidak membiarkan amarah mengambil alih. Kalau ayahnya diam, mungkin karena ancamannya nyata. Pengacara membaca lagi, aku tidak menulis nama dalam surat ini. Karena kalau surat ini jatuh ke tangan yang salah, Kevin akan mati sebelum sempat bicara. Ruangan itu terasa makin sempit. Jessica mendengar detak jam dinding, seperti hitungan mundur. Pengacara melanjutkan, ada satu tempat. Satu titik yang tidak bisa mereka hapus. Laci besi di ruang kerjaku, yang kuncinya, aku titipkan pada Jessica. Jessica langsung menegakkan badan. Kunci. Pengacara mengangguk, menunjuk lemari kecil di sudut ruangan, lemari tua yang selalu terkunci dan selama ini Jessica kira hanya berisi dokumen perusahaan biasa. Pengacara membaca lagi, Jessica. Kalau kamu membaca ini bersama Kevin, artinya kamu cukup kuat untuk memilih. Aku minta kamu lindungi Kevin, jangan biarkan siapapun dari keluarga menyentuhnya. Jangan percaya pada siapapun yang terlalu cepat bicara soal damai. Michael menatap Jessica, suaranya pelan, getir. Ayah? Bahkan nggak percaya keluarga sendiri. Jessica menahan napas, lalu menatap pengacara. Sampai sini dulu. Sekarang bilang, kamu tahu tentang laci itu? Pengacara terlihat seperti orang yang baru ketahuan selingkuh. Saya tahu. Jessica mendekat selangkah. Sejak kapan kamu tahu? Pengacara menghindari mata Jessica. Sejak beberapa tahun lalu, almarhum menyuruh saya menjaga. Dan kamu tidak pernah bilang ke aku? Jessica bertanya pelan, tapi setiap katanya mengiris. Pengacara mengusap wajah, frustrasi. Nona, saya terikat amanat. Dan saya juga takut. Takut siapa? Michael menyambar. Kali ini tidak berteriak, tapi lebih menyeramkan. Sebut. Pengacara terdiam. Jessica menatapnya lama, lalu berkata, aku tidak minta kamu menuduh. Aku minta kamu jujur tentang satu hal. Ada orang yang menekanmu, ya? Pengacara menutup mata sebentar, lalu mengangguk kecil. Hampir tak terlihat, tapi cukup. Jessica menahan darah panasnya agar tidak naik ke kepala. Bagus. Sekarang buka laci besi itu. Pengacara ragu. Kuncinya? Bukan pada saya. Jessica merogoh tasnya, mengeluarkan gantungan kunci lama peninggalan ayahnya yang selama ini ia bawa tanpa pernah peduli ada apa di dalamnya. Kunci kecil berwarna hitam. Dia menatap kunci itu seperti menatap tangan ayahnya dari masa lalu. Jessica berjalan ke lemari, menemukan panel kecil di belakang bingkai foto lama. Tangan Jessica sedikit bergetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintu besi terbuka pelan. Di dalamnya, bukan uang, bukan saham. Tapi map-map tua, beberapa foto, dan satu rekaman kecil sejenis flash disk atau alat rekam yang dibungkus plastik. Michael berbisik, apa itu? Jessica mengeluarkan satu map paling atas. Judulnya ditulis tangan, huruf ayahnya yang tegas. Kevin. 99X laporan hilang. Jessica membuka map itu, dan matanya langsung membeku. Di dalamnya ada fotokopi laporan polisi tentang anak hilang. Ada nama Kevin. Ada tanggal. Dan ada satu catatan yang membuat tenggorokan Jessica mengering. Kasus ditutup atas permintaan keluarga. Jessica menatap Michael pelan. Ditutup atas permintaan keluarga. Michael menelan ludah, wajahnya memucat. Jadi, bukan Kevin yang kabur, bukan Kevin yang dibuang. Jessica belum selesai bicara, pengacara tiba-tiba bergerak cepat, terlalu cepat, seolah refleksnya ingin merebut map itu. Jessica langsung menahan dengan siku, menutup map itu ke dadanya. Jangan sentuh. It's me kanaru Andras Koralu Neyaru. Pengacara membeku, lalu mundur. Maaf.
Saya cuma. Kamu takut ini keluar, kata Jessica dingin. Artinya ini berbahaya, dan artinya, aku harus pegang semuanya. Jessica mengeluarkan juga foto-foto lama. Salah satunya foto anak kecil di taman rumah Hartono, anak laki-laki tersenyum, digandeng seorang pria yang jelas-jelas Pak Hartono saat muda. Wajah anak itu sangat mirip dengan Kevin. Michael menatap foto itu lama, seperti baru saja dipukul. Itu, beneran dia. Edung Mas Kori Ngorai. Jessica menatap alat rekam kecil yang dibungkus plastik. Ada label. Dengarkan bersama Kevin. Jessica menelan napas. Ayah sengaja menyuruh kita dengar ini bersama Kevin, berarti di sini ada sesuatu yang tidak boleh didengar sendirian. Michael menatap pintu, tapi Kevin kabur. Jessica menggenggam alat rekam itu kuat-kuat. Dia kabur karena dia pikir kita memanipulasi dia. Kalau kita mau kebenaran, kita harus bawa ini ke dia. Pengacara bersuara pelan, gugup. Nona, ini tidak aman. Kalau orang yang almarhum maksud tahu laci itu dibuka, Jessica menatapnya tajam. Justru itu, kita sudah terlambat bermain aman. Jessica memasukkan semua bukti itu ke tasnya. Cepat, rapi, lalu dia menatap Michael. Suaranya berubah jadi perintah perang. Kita cari Kevin malam ini juga, kata Jessica. Sebelum orang lain menemukan dia lagi. Michael mengangguk pelan, kali ini tanpa debat. Dan di belakang mereka, pengacara menatap tas Jessica seperti menatap bom waktu. Karena begitu bukti itu keluar dari laci besi, artinya permainan sudah berubah. Sekarang bukan lagi soal warisan. Sekarang soal siapa yang selama ini menghapus Kevin dari dunia, dan siapa yang akan melakukan apapun agar rahasia itu tetap terkubur. Malam itu hujan turun gerimis, tipis tapi menusuk. Jessica dan Michael menyusuri jalan-jalan sempit tempat Kevin biasa mangkal, tapi pangkalan taksi sudah kosong. Warung ujung jalan juga sepi, kursi plastik ditumpuk, lampu sudah dimatikan. Michael mengumpat pelan. Jangan bilang dia kabur lagi. Jessica menahan panik yang mau naik. Dia bukan tipe yang kabur tanpa alasan. Kalau dia hilang, berarti ada yang membuat dia hilang. Kata-kata itu membuat Michael menelan ludah. Mereka saling pandang tanpa bicara, lalu Jessica mempercepat langkah ke gang kecil tempat mereka pertama kali melihat Kevin. Di sana, mereka menemukan sopir tua yang kemarin bicara dengan mereka. Pria itu sedang menutup atap seng, buru-buru. Pak! Jessica memanggil. Sopir tua menoleh, wajahnya langsung berubah tegang. Kalian ngapain balik? Kevin di mana? Tanya Jessica cepat. Sopir tua itu melirik kanan-kiri, lalu mendekat. Dia pergi barusan, ada 2 orang datang. Bilang ada urusan penting. Kevin kelihatan nggak nyaman. Michael langsung maju. 2 orang? Ciri-cirinya? 1 tinggi, pakai jaket gelap. 1 lagi lebih pendek, tapi matanya tajam. Mereka ngomong pelan, tapi aku dengar 1 kalimat. Sopir tua itu menelan ludah. Mereka sebut warisan. Jessica merasakan darahnya dingin. Mereka bawa Kevin kemana? Sopir tua mengangkat bahu. Aku nggak tahu. Kevin cuma bilang, kalau gue nggak balik, tolong. Lalu dia berhenti. Seperti sadar ada yang nguping. Michael memukul tiang seng. Sial. Jessica langsung menarik tasnya, mengeluarkan map laporan hilang dan alat rekam kecil itu. Di bawah lampu gang yang redup, labelnya masih jelas. Dengarkan bersama Kevin. Jessica menatap benda itu, lalu menutup matanya sebentar. Ayahnya sudah menulis, jangan dengarkan sendirian, tapi situasinya sudah tidak punya pilihan. Jess, jangan. Michael berbisik. Ayah bilang dengarkan bersama Kevin karena ini berbahaya. Jessica membuka mata, tegas. Dan justru karena berbahaya, kita harus tahu sekarang, supaya kita bisa selamatin dia. Jessica mengeluarkan alat itu dari plastiknya. Tangannya tidak tremor lagi. Ia menekan tombol. Suara statis sebentar. Lalu suara yang sangat Jessica kenal muncul, suara ayahnya. Lebih tua, lebih lelah, lebih rapuh daripada yang pernah Jessica dengar. Kalau kamu mendengar ini, berarti Kevin sudah muncul di hidup kalian. Michael membeku. Jessica menahan napas. Aku minta maaf. Suara Pak Hartono terdengar berat.
Aku gagal sebagai ayah untuk kalian bertiga. Jessica merasakan kata bertiga menghantam kepalanya seperti batu. Kevin bukan anak yang kubuang, lanjut suara itu. Kevin, hilang. Michael berbisik, nyaris tidak keluar suara. Hilang. Jessica menekan alat rekam itu lebih kuat. Aku pernah melaporkan ke polisi. Suara Pak Hartono makin serak. Tapi kasus itu dipaksa ditutup. Ada orang yang punya kuasa, punya koneksi, dan punya alasan agar Kevin tidak pernah kembali. Jessica merasakan tenggorokannya mengering. Semua potongan bukti di laci besi itu tiba-tiba menyatu. Suara Pak Hartono melanjutkan, pelan, jelas, seolah setiap kata adalah pengakuan dosa. Kamu tidak dibuang, Kevin. Kamu dicuri dari keluargaku. Di gang sempit itu, Jessica merasa dunia berhenti. Michael terhuyung, menempel ke dinding, seolah kakinya mendadak tidak kuat. Dicuri. Suara ayah mereka tidak berhenti. Aku mencari kamu bertahun-tahun. Aku bayar orang. Aku cari jejak, tapi setiap kali hampir menemukan. Aku diancam. Jessica menelan ludah, memaksa telinganya tetap mendengar. Aku menulis wasiat itu bukan karena aku ingin membagi uang. Suara Pak Hartono semakin berat. Aku menulis wasiat itu sebagai tameng. Selama Kevin punya hak hukum, orang yang ingin menghapusnya harus berpikir 2 kali. Dan Jessica, kamu harus jadi perisainya. Jessica menatap jalan kosong di depan gang. Mendadak semua terasa dekat. 2 orang asing, rumor keluarga, pengacara yang gemetar, laporan polisi yang ditutup. Michael memegang kepalanya. Jadi, selama ini Kevin hidup dengan benci, padahal dia korban. Jessica merasakan dadanya seperti diremas. Dia membayangkan Kevin kecil menangis, dibawa pergi, lalu tumbuh dengan satu keyakinan palsu, bahwa dia dibuang. Dan keyakinan palsu itu bukan kebetulan. Itu dibuat. Suara Pak Hartono tiba-tiba berubah lebih tajam, seperti orang yang sedang memperingatkan. Ada satu orang yang tahu semuanya, kata suara itu. Dia ada di rumah kita. Dia tersenyum di meja makan. Dan dia akan melakukan apapun agar Kevin tidak bicara. Michael menatap Jessica, matanya membesar. Orang di rumah? Jessica tidak menjawab, karena dia juga baru sadar. Ancaman itu bukan dari luar saja. Di saat yang sama, alat rekam itu mengeluarkan bunyi klik kecil seperti tanda rekaman mendekati bagian terakhir. Jessica menahan napas. Ayah, sebut namanya. Tapi suara Pak Hartono malah berkata sesuatu yang lebih menakutkan. Kalau aku mati sebelum sempat membawa Kevin pulang, berarti orang itu masih ada. Dan kalian harus berhati-hati, karena dia akan memilih siapa yang mati berikutnya. Rekaman berhenti. Henning. Jessica menatap Michael. Wajah Michael pucat, bibirnya gemetar. Jess, suara Michael pecah. Ini bukan soal warisan lagi. Jessica mengangguk pelan, tapi matanya tajam. Iya, ini soal penculikan. Soal orang dalam. Dia menyimpan alat rekam dan map ke tasnya, lalu menatap sopir tua. Pak, kata Jessica cepat. Kevin dibawa arah mana? Sekecil apapun petunjuknya. Aikwo dan Yukaros. Sopir tua menunjuk ragu ke ujung jalan. Aku lihat mobil hitam berhenti sebentar di sana. Mereka masuk ke jalan besar. Jessica langsung menarik ponsel, membuka peta, menghitung cepat dalam kepala, lalu dia menatap Michael. Kita tidak bisa tunggu polisi, kata Jessica, suaranya dingin. Kalau orang dalam benar, setiap laporan bisa bocor. Michael menelan ludah, lalu mengangguk, kali ini tanpa ego. Jessica menatap langit gerimis, lalu ke arah jalan besar. Dalam 6 menit terakhir, kebenaran sudah mengubah semuanya. Kevin bukan anak yang dibuang. Kevin adalah anak yang dicuri. Dan sekarang, sebelum Kevin sempat bicara, seseorang sudah mencoba mencurinya lagi. Jessica menyetir seperti orang yang tidak punya ruang untuk ragu. Gerimis membuat kaca buram, tapi matanya tetap tajam menembus malam. Michael duduk di samping, tidak lagi banyak komentar. Tangannya gemetar memegang ponsel, tapi ia tidak berani menelepon siapapun. Karena sekarang mereka tahu, kalau orang itu benar ada di rumah, satu panggilan saja bisa jadi sinyal. Jessica menatap jalan besar, lalu berkata pelan, mobil hitam, kita butuh petunjuk lain. Plat?
Arah? CCTV? Michael menelan ludah. Di sini CCTV minim. Bukan di sini. Jessica memotong cepat. Di jalan besar. Minimarket. SPBU. Bank. Semua ada kamera. Jessica langsung berbelok ke SPBU terdekat yang tadi mereka lewati. Lampunya terang, orang masih ada. Jessica parkir cepat, turun, langkahnya tegas. Wajahnya bukan wajah anak orang kaya yang minta tolong tapi wajah orang yang membawa masalah yang tidak boleh ditolak. Dia menghampiri petugas yang terlihat paling senior. "Pak, saya butuh bantuan. Ini darurat. Barusan ada mobil hitam lewat sini, sekitar 5-10 menit lalu. Bisa lihat rekaman?" Petugas itu ragu. "Mbak, itu nggak bisa sembarangan." Jessica tidak mengeluarkan uang. Dia mengeluarkan sesuatu yang lebih kuat. Ketegasan dan alasan yang membuat orang takut jadi bagian dari tragedi. "Ada orang diculik," kata Jessica pelan. "Kalau Bapak menunda, mungkin nyawanya hilang." Petugas itu membeku. Menatap wajah Jessica, lalu menoleh ke ruangan kecil CCTV. "Bentar," katanya akhirnya. Michael ikut masuk, jantungnya seperti mau meloncat. Di layar kecil, mereka memutar rekaman mundur. Jessica menunjuk waktu kira-kira yang sopir tua bilang. Dan benar sebuah mobil hitam melintas cepat. "Stop," kata Jessica. Petugas menghentikan. Jessica mendekat ke layar, menyipit. Mobilnya jelas. Tapi yang membuat darah Jessica turun, bukan mobilnya. Di kursi belakang, ada siluet seseorang. Kepala menunduk, lengan seperti ditahan. Michael menutup mulut, suara keluar serak. "Itu, Kevin." Jessica menatap lebih detail. Di depan mobil, ada 2 orang. Satu mengemudi, satu di kursi penumpang. Petugas memperbesar gambar, tapi buram. Lalu Jessica melihat sesuatu di tangan penumpang depan. Cincin. Bukan cincin biasa. Cincin besar yang memantulkan lampu SPBU, bentuknya seperti logo seperti simbol keluarga kaya yang suka pamer. Jessica mendadak ingat. Di rumah, ada orang yang selalu pakai cincin seperti itu saat makan malam. Orang yang suka mengetuk meja dengan cincin itu ketika bicara, seolah semua orang harus dengar. Jessica menelan napas. Dadanya seperti ditarik. Michael juga melihat, matanya membesar. "Jess, itu cincin." Jessica mengangkat tangan, menghentikan Michael menyebut nama. "Jangan." Dia menatap petugas. "Pak, saya perlu fotokan layar itu." Sekarang, petugas ragu. Jessica menatapnya tajam. "Ini bukan buat gosip. Ini buat bukti." Petugas akhirnya mengangguk, mempersilakan. Jessica memotret layar beberapa kali dari sudut berbeda. Lalu ia menyimpan ponsel, menatap Michael. "Kita punya satu arah," kata Jessica. "Lihat. Mobil itu habis keluar SPBU, belok kiri ke jalan besar. Itu arah ke kawasan gudang lama." Michael memucat. "Gudang lama? Yang dekat pelabuhan kecil itu?" Jessica mengangguk. "Tempat yang kalau orang teriak pun, nggak ada yang dengar." Michael menggertakkan gigi. "Kita hubungi polisi." Unquote, Megar. Jessica menatapnya keras. "Polisi bisa bocor kalau orang dalam. Ayah bilang orang itu tersenyum di meja makan. Artinya dia dekat, bisa keluarga. Bisa staf senior. Bisa siapapun yang punya akses." Michael menelan ludah, putus asa. "Terus kita ngapain?" "Kita cuma berdua." Jessica membuka tasnya, mengeluarkan map laporan hilang. Dia menatap halaman kasus ditutup atas permintaan keluarga. Lalu menatap Michael. "Kita jadi cerdas," kata Jessica. "Kita nggak masuk kayak pahlawan bodoh. Kita kumpulin bukti, kita cari Kevin, dan kita pancing mereka bikin kesalahan." Michael menggeleng. "Mereka udah culik dia. Itu kesalahan besar." Jessica menyipit. "Mereka berani karena mereka yakin Kevin gak akan punya suara. Mereka pikir Kevin sendirian." Jessica mengetuk map itu pelan. "Sekarang Kevin punya aku." Michael terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat adiknya bukan sebagai Jessica yang selalu tertib, tapi sebagai orang yang siap melawan siapapun. Jessica menyalakan mobil lagi. Mereka melaju menuju kawasan gudang, tapi belum sampai, ponsel Jessica bergetar.
Nomor tidak dikenal. Jessica menatap layar. Michael menahan napas. Jessica mengangkat. Halo. Suara di seberang tenang, terlalu tenang. Seolah orang itu sudah mengontrol semuanya. Kamu pintar, Jessica, kata suara itu pelan. Tapi kamu terlalu cepat. Jessica menggenggam setir. Siapa kamu? Suara itu tertawa kecil. Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Kamu cuma perlu tahu, Kevin sedang aman selama kamu melakukan satu hal. Jessica menahan emosinya. Apa? Suara itu menurun, seperti bisikan yang menempel ke telinga. Balikin semua bukti dari laci besi. Rekaman, laporan, foto, semuanya. Besok pagi, taruh di depan rumah, sendirian. Michael menatap Jessica panik, menggeleng keras. Jessica bicara stabil. Kalau aku nggak lakukan, suara itu tidak marah. Justru seperti menikmati. Kalau kamu nggak lakukan. Jeda sejenak, lalu suara itu berkata, kamu akan kehilangan Kevin untuk kedua kalinya. Dan kali ini, tidak akan ada laporan polisi yang bisa kamu buka lagi. Telepon mati. Hening di mobil. Michael berbisik. Suaranya pecah. Mereka beneran, orang dalam. Jessica menatap jalan gelap di depan. Wajahnya tidak menangis, tidak panik. Tapi matanya berubah jadi sesuatu yang tajam dan dingin. Dia menepi sebentar di pinggir jalan, mematikan mesin. Mengambil napas satu kali panjang, dalam. Lalu ia menatap Michael. Kamu masih mau batalkan wasiat? Tanya Jessica pelan. Michael menggeleng cepat, hampir malu. Enggak. Jessica mengangguk. Bagus. Karena mulai malam ini, kita bukan lagi saudara yang berebut warisan. Jessica mengangkat alat rekam kecil itu sebentar, lalu memasukkannya ke kantong jaketnya, dekat dada. Kita jadi perang, kata Jessica pelan. Dan aku mau satu hal dari kamu. Michael menatapnya, takut tapi siap. Apa? Jessica menatap lurus, suaranya seperti keputusan yang tidak bisa ditawar. Kita pulang ke rumah, dan kita cari siapa yang pakai cincin itu. Michael membeku, karena dia tahu, kalau Jessica benar, pelakunya bukan orang asing. Pelakunya orang yang mereka sapa setiap hari. Orang yang tersenyum di meja makan. Dan di momen itu, Jessica menyalakan mesin lagi, memutar arah bukan ke gudang, tapi pulang. Pulang ke tempat paling berbahaya, rumah Hartono. Dan ketika gerbang rumah itu terlihat dari kejauhan, Jessica hanya punya satu pikiran. Kalau Kevin hidup, dia akan membongkar siapa yang mencurinya. Dan kalau Kevin mati, Jessica akan memastikan seluruh keluarga Hartono ikut tenggelam bersama rahasia mereka,